Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi dan selamat datang kepada teman-teman semuanya di mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium. Dan pada pertemuan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan salah satu topik di mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium ini atau IHL dengan judul Ikan sebagai Hewan Laboratorium. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Dorothea Vera Migarani. Saya salah satu staf dosen dari Departemen Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Ini adalah outline pemaparan saya yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jadi yang pertama, saya sebelumnya akan menyampaikan rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS. Jadi untuk mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium ini, RPKPS yang akan saya sampaikan itu mencakup yang pertama tentang identitas dan deskripsi mata kuliah. Dan yang kedua, tentang capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK atau Course Outcomes-nya. Dan yang selanjutnya tentang sistem pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah mode perkuliahan, lalu juga dilanjutkan dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan yang terakhir tentang sistem penilaiannya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang RPKPS, saya akan memaparkan tentang kuliah topik ikan sebagai hewan laboratorium. Yang pertama untuk identitas mata kuliah, jadi mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium atau biasa kita sebut dengan IHL, ini diambil oleh mahasiswa di semester 6 tahun perkuliahannya dengan kode KHU 3112. Mata kuliah ini bersifat wajib dan memiliki bobot 2 SKS, dan mata kuliah prasyarat dari mata kuliah IHL ini adalah Fisiologi 1 atau dengan kode KHU 1041. Di mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium ini ada 6 dosen pengampu, termasuk saya di dalamnya, dan masing-masing dosen pengampu ini ada Prof. Santo, Prof. Isrina, Dr. Christine, Dr. Imron, Dr. Dinar, dan juga saya sendiri akan menyampaikan topik-topik yang berbeda. Dan pada hari ini, tadi sudah saya sampaikan di awal, saya akan menyampaikan topik tentang ikan dalam penelitian di laboratorium. Deskripsi mata kuliah ini, jadi ilmu hewan laboratorium adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai jenis hewan percobaan, yang juga mencakup dengan data biologis, anatomi, fisiologi, tingkah laku, manajemen pemeliharaan, perkembangbiakan, dan hingga masalah kesehatannya. Untuk beban kerja perkuliahan, kuliah akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan di semester ini dengan masing-masing pertemuan adalah 1 jam dengan tatap muka. Lalu akan ada small group discussion atau SGD, dan ini ada 4 pertemuan dan masing-masing pertemuan kita kurang lebih ada 4 jam termasuk dengan belajar mandiri. Dan yang selanjutnya ada praktikum, dan di sini ada 8 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan akan kita lakukan selama 3 jam. Untuk CPMK atau Course Outcomes, jadi ada 3 yang poin-poin yang akan diharapkan oleh mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sifat biologis dari berbagai hewan laboratorium untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga mahasiswa diharapkan untuk mampu memilih hewan laboratorium yang sesuai dengan penelitiannya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mampu memahami cara memelihara, mengembangbiakan, memberi pakan, dan juga memberikan fasilitas yang sesuai dengan hewan laboratorium yang digunakan di dalam penelitian. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan untuk mampu menghandle, merestrain, mengambil sampel, memberi perlakuan atau treatment, mengetanasia secara manusiawi, memahami dan melaksanakan standar perlakuan hewan laboratorium, dan juga memperhatikan kesejahteraan hewan laboratorium. Untuk materi pembelajarannya, jadi di semester ini akan ada 16 minggu,
yang dibagi dari minggu pertama sampai minggu ke-7, teman-teman akan diberikan tentang introduction dan juga materi mengenai ikan, mencit, dan juga tikus sebagai hewan laboratorium. Setelah itu, minggu ke-8 akan ada UTS yang bahannya mencakup dari bahan yang disampaikan di minggu 1 sampai minggu ke-7. Lalu di minggu ke-9 sampai 15, teman-teman akan diberikan materi mengenai hewan laboratorium kelinci, marmut, merpati, dan di dalamnya juga ada kesejahteraan hewan laboratorium. Lalu di minggu ke-16 akan diadakan ujian akhir semester yang bahannya adalah mencakup tentang bahan yang diberikan pada minggu ke-9 sampai minggu ke-15 saja. Untuk small group discussion dan juga praktikum itu akan dijalankan sesuai jadwal berdampingan dengan jadwal kuliah. Dan untuk detail dari tanggal dan waktu pelaksanaannya akan disampaikan selanjutnya dan akan dibantu oleh asisten laboratorium di Departemen Patologi Klinik. Ini adalah referensi literatur yang kita gunakan di dalam mata kuliah kita ini. Jadi selain buku-buku yang kita gunakan, ya, termasuk di dalamnya adalah jurnal di mana mahasiswa teman-teman diharapkan untuk juga membaca jurnal yang kita sarankan, yaitu Journal of American Association for Laboratory Animal dan juga Laboratory Animals. Ini adalah jurnal-jurnal yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang up to date untuk pemeliharaan dan juga penggunaan hewan coba di dalam penelitian kita. Selanjutnya untuk metode pembelajaran, jadi pembelajaran kita di dalam semester ini itu akan dilakukan secara sinkron dan juga asinkron. Untuk sinkron, kuliah akan dilakukan secara luring ataupun juga daring melalui Zoom seperti kita sekarang ini. Untuk kuliah asinkron, kuliah akan menggunakan Learning Management System ELOC, yaitu ELOC ini adalah Learning Management System yang digunakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Dan di dalamnya nanti teman-teman akan bisa menemukan video-video pembelajaran yang sudah kita upload untuk bisa dipelajari di waktu mandiri teman-teman. Dan di dalamnya juga akan ada forum diskusi di mana teman-teman bisa memanfaatkan forum diskusi ini untuk berdiskusi satu sama lain ataupun juga apabila ada pertanyaan dengan dosen pengampu materi yang diberikan. Lalu materi yang kita sampaikan selama perkuliahan itu juga akan kita upload di ELOC, termasuk juga dalam pengerjaan kuis apabila ada kuis di setiap materi atau topik yang diberikan. Dan untuk UTS dan juga UAS itu juga akan dilakukan di Learning Management System ELOC ini. Jadi secara singkat saya akan menjelaskan mengenai ELOC. Jadi ELOC ini adalah singkatan dari e-learning open for knowledge sharing. Jadi sekali lagi ini adalah learning management system yang digunakan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Jadi kita bisa mengakses ELOC ini melalui link elok.ugm.ac.id dan nanti login bisa melalui email UGM dan di sana untuk enroll ke mata kuliah IHL ini teman-teman bisa mencari mata kuliah judulnya Ilmu Hewan Laboratorium dengan kode KHU 3112. Di sini akan coba saya perlihatkan sedikit mengenai ELOC dari mata kuliah Ilmu Hewan Laboratorium kita. Jadi di sini ada informasi mengenai pengantar tentang dosen-dosen pengampu, tentang topik, dan juga tentang referensi buku yang kita gunakan. Lalu di masing-masing minggunya, di sini ada topik-topik yang akan kita berikan. Jadi berdasarkan topik, di sini ada ikan dengan saya yang mengampu, lalu materi kuliah juga sudah saya upload di sini. Lalu untuk materi mencit yang akan disampaikan Dr. Christine itu juga materinya juga sudah ada di sini dan seterusnya. Nah, di akhir dari
halaman ini, itu juga teman-teman nanti akan bisa menemukan informasi mengenai ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Berikut juga nanti untuk aktivitas praktikum dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang mengenai sistem penilaian. Untuk bobot penilaian hasil studi nanti akan dibagi menjadi 3. Jadi ada ujian akhir, termasuk di dalamnya kuis dan ujian tulis. Lalu ada penilaian small group discussion. Di situ teman-teman akan dinilai untuk attitude, skill, knowledge, dan juga laporan tertulis yang disampaikan selama small group discussion ini. Nah, untuk presentasinya sendiri, tadi untuk ujian akhir sebesar 60% ya, untuk SGD 15%, dan untuk praktikum itu sebesar 25%. Nah, untuk indeks nilai akhirnya atau konversinya, ini teman-teman bisa melihat di layar yang sudah saya tampilkan. Jadi untuk skor indeks A sampai skor indeks E. Skor indeks A dari 100 sampai skor 75 dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin saya akan menyampaikan tentang kontrak belajar kita selama perkuliahan. Jadi sesuai dengan peraturan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, tentunya berbagai peraturan di dalam kitab perkuliahan ini akan diatur di dalamnya. Lalu untuk syarat mengikuti ujian, kehadiran minimal 75%. Dan di sini untuk etiket kuliah sinkron daring, itu juga sudah kami tampilkan yang kita ambil dari PIKA. Jadi untuk daring seperti sekarang ini, tentunya teman-teman akan mempersiapkan perangkat komputer, lalu nanti login dengan identitas nama lengkap untuk mempermudah absen. Lalu untuk video nanti tergantung dari dosen pengampu masing-masing ya, bisa menyalakan ketika diminta ataupun memang diminta untuk tidak menyalakan, nanti tergantung dari dosennya. Lalu seperti biasa mute mikrofon agar tidak mengganggu jalannya masa perkuliahan. Lalu apabila akan bertanya bisa mengklik simbol tangan ataupun pada saat nanti dipersilahkan oleh dosen. Apabila ingin meninggalkan ruang interaksi juga bisa memohon izin melalui chat dan diharapkan teman-teman bisa menggunakan fasilitas atau fitur yang ada di Zoom ini secara bertanggung jawab. Dan selain itu, sekali lagi aturan-aturan yang secara detail akan disampaikan dan juga disepakati oleh masing-masing kelas dan juga dosen pengampu. Baik, sekarang pada tahap yang kedua, setelah saya menyampaikan LPKPS tadi, saya akan memaparkan topik mengenai ikan sebagai hewan laboratorium sebagai salah satu topik di mata kuliah ilmu hewan laboratorium. Ini adalah outline kuliah kita pada hari ini. Jadi kita akan membahas mengenai 5 pokok bahasan. Yang pertama tentang prinsip ikan sebagai hewan laboratorium. Yang kedua tentang housing dan husbandry-nya. Ketiga, bagaimana kita cara menghandling dan juga merestrain ikan. Keempat, tentang anestesi dan juga eutanasi ikan. Dan yang terakhir tentang perlakuan dan juga sampling ikan ataupun organ-organnya. Yang pertama tentang prinsip penggunaan hewan laboratorium secara umum ya. Jadi prinsipnya itu ada 2 yang utama. Yang pertama adalah 5 Freedoms of Animal Welfare. Jadi teman-teman mungkin sudah familiar karena sudah mendapatkan pembahasan ini di kuliah-kuliah sebelumnya mungkin. Jadi ada 5 Freedoms of Animal. Yang pertama adalah kebebasan dari rasa haus dan juga rasa lapar. Yang kedua, kebebasan dari ketidaknyamanan atau discomfort. Ketiga, kebebasan dari penyakit atau rasa sakit. Keempat, kebebasan untuk mengekspresikan behavior normalnya mereka. Yang kelima, kebebasan dari stres dan takut. Ini harus kita perhatikan selalu untuk menggunakan hewan, tidak hanya ikan, tentu saja secara umum, di dalam penelitian kita. Nah, lalu apalagi ada prinsip yang kedua, yaitu 3R Principles. Jadi di sini ada prinsip replacement, yaitu adalah prinsip
apabila bisa menggunakan alternatif lain, tidak harus menggunakan hewan laboratorium, kita harus menggunakan alternatif lain tersebut. Jadi ini adalah prinsip replacement. Lalu yang kedua, prinsip reduction. Jadi ini adalah prinsip yang kita harus mengurangi jumlah hewan yang akan digunakan. Tetapi tentu saja harus diperhatikan mengenai misalnya ada aspek secara statistik, apakah jumlah hewan yang kita gunakan setiap grupnya itu sudah memenuhi dari perhitungan statistik atau tidak. Tetapi pada prinsipnya adalah kita tidak boleh menggunakan hewan laboratorium yang dalam jumlah yang besar, seperti itu. Lalu yang ketiga, prinsip refinement. Jadi sebisa mungkin hewan itu tidak merasakan sakit saat kita memberikan perlakuan, dan juga tempat memeliharaannya itu juga harus yang layak dan sesuai dengan mereka, itu bisa mengekspresikan normal behavior mereka. Jadi sekali lagi, 5 freedoms of animal welfare dan juga 3R principles ini harus benar-benar diperhatikan ketika menggunakan hewan laboratorium untuk penelitian kita. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai peranan ikan itu sendiri di dalam penelitian. Jadi ternyata peranan ikan itu tidak hanya untuk meneliti mengenai ikan itu sendiri. Jadi misalnya tentang penyakit ikan itu sendiri ya, tetapi luas di sini. Jadi ada ikan ini bisa digunakan untuk penelitian biomedik, contohnya zebrafish. Jadi zebrafish ini merupakan alternatif hewan model yang bisa digunakan untuk penelitian genetik manusia. Kenapa? Karena ternyata banyak gen-gen manusia yang conserve itu juga ditemukan atau conserve juga di zebrafish. Jadi zebrafish ini bisa digunakan bahkan untuk penelitian genetik manusia. Lalu bisa penelitian biomedik yang lain, tentu saja untuk pengembangan obat dan vaksin, pengujian toksisitas, dan juga penelitian karsinogenetik. Selain itu, peranan ikan itu juga penting di dalam penelitian lingkungan. Jadi semisalnya kita ingin mengetahui tentang toksin tertentu, pengaruh toksin tertentu yang ada di lingkungan, itu biasanya kita juga bisa menggunakan ikan, karena ikan itu adalah istilahnya adalah makhluk hidup yang bisa kita temukan juga di lingkungan yang dicemari oleh toksin tersebut misalnya. Jadi untuk contohnya misalnya di sini yang di bawah ini adalah zebrafish, dan juga yang di tengah ini adalah rainbow trout. Jadi dua ikan ini itu juga bisa atau biasa digunakan untuk penelitian lingkungan toksin. Lalu peranan yang ketiga itu ikan juga bisa digunakan untuk penelitian sebagai sumber makanan manusia dan juga hewan. Tentu saja karena ikan adalah sumber protein hewani yang juga paling digemari, terutama kita ya di Indonesia ini, itu contohnya adalah ikan nila yang di atas ini. Jadi karena kandungan nutrisinya yang cukup tinggi sehingga banyak digemari, dan keberadaannya sebagai sumber makanan manusia dan hewan itu sangat penting. Lalu yang terakhir, peranan ikan di dalam penelitian fisiologi dan juga biokimia, termasuk dari penelitian perkembangan embrio. Jadi contohnya zebrafish lagi ya, karena zebrafish ini untuk embrionya itu sangat mudah, karena setelah menetas itu zebrafish itu masih transparan atau embrionya juga transparan. Jadi biasa digunakan untuk penelitian embrio. Nah, untuk prinsip secara khusus untuk penggunaan ikan di dalam penelitian, tentu saja yang pertama tadi sudah disampaikan secara umum, animal welfare dan prinsip 3R harus diperhatikan. Nah, yang kedua itu desain eksperimentasi. Apakah eksperimen kita ini sesuai dengan goal ataupun tujuan yang ingin kita dapatkan dari penelitian ini. Yang ketiga, tentunya kualitas dan juga kecocokan ikan dalam penelitian tertentu. Jadi semisalnya kita ingin meneliti penyakit ikan yang ada di suhu dingin seperti itu. Kita tidak mungkin menggunakan ikan yang dia hidup di iklim tropis misalnya seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan secara betul kecocokan ikan.
Yang keempat atau terakhir tentu saja kesehatan ikan. Ini juga mempengaruhi untuk hasil penelitian kita. Apabila ikannya tidak sehat, kita gunakan, itu hasil yang kita dapatkan itu juga tidak valid. Nah, jadi keempat hal tadi itu akan sangat mempengaruhi validitas dari hasil penelitian kita. Nah, secara khusus lagi, ikan ini adalah hewan yang sangat mudah stres. Jadi, perubahan sedikit tentang pemeliharaannya mereka itu akan menimbulkan perubahan fisiologi dan juga tingkah laku yang cukup signifikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah anestesi ikan. Jadi, prinsip dan tujuan anestesi ini adalah imobilisasi ikan, sehingga ikan ini dapat dihandle dengan mudah. Dan juga secara prinsip, kita tidak boleh memberikan rasa sakit dan juga stres saat handling dan saat akan diberikan perlakuan. Oleh karena itu, kita harus menganestesi ikan. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita bisa memberikan MS-222 atau trikein metansulfonat. Jadi dosis anestesi ini sendiri menggunakan MS-222 adalah 100-200 mg per liter air. Jadi dosisnya ini tidak tergantung dari berat ikan ya, tetapi dari volume air yang kita gunakan di ember atau wadah perlakuan. Nah, karena MS-222 ini bersifat asam dan akan menyebabkan air ini asam juga, pH-nya turun, jadi harus ditambah buffer. Buffer yang biasa kita gunakan adalah baking soda. Nah, jumlahnya berapa? Itu biasanya kita gunakan 1 kali sampai 2 kali dari jumlah MS-222 yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan 2 kali jumlahnya, berarti MS-222-nya 100 mg, lalu baking sodanya adalah 200 mg, seperti itu. Oke, ini yang terakhir untuk antikoagulan darah. Jadi pada prinsipnya darah ikan ini cepat sekali clotting, tetapi dia juga mudah lisis. Seperti itu. Jadi antikoagulan apa yang harus kita berikan itu tergantung dari jenis ikan yang ada. Jadi perlu juga berhati-hati dan menghitung dosisnya, berapa persen yang digunakan juga harus dikembalikan atau kita cari di literatur. Baik, sekarang untuk konklusinya, jadi pada pertemuan kita hari ini kita sudah membahas 5 subbahasan ya. Jadi yang pertama kita sudah membahas mengenai prinsip ikan itu sendiri sebagai hewan laboratorium. Kita sudah juga membahas tentang housing dan husbandry-nya, bagaimana kita memelihara ataupun juga merawatnya di dalam laboratorium kita. Lalu juga bagaimana kita menghandling dan juga merestrain ikan untuk perlakuan, tentang anestesi dan juga eutanasi, dan tentu saja terakhir tentang perlakuannya dan juga tata cara sampling untuk organ ataupun juga untuk darah tadi. Baik, kalau begitu sebelum saya akhiri, apakah teman-teman mungkin ada pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan ini tadi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Ya. Em, saya mau bertanya tentang apakah penggunaan ikan itu sebagai hewan laboratorium juga harus mengajukan ethical clearance ya, Dok, seperti pada hewan mamalia lainnya? Oh ya, oke ya, pertanyaan yang bagus Mbak Elva. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya itu memang sama dengan hewan mamalia lain yang digunakan di dalam penelitian ya. Jadi kita juga harus mendapatkan ethical clearance dulu dari Komite Etik Penggunaan Hewan Coba apabila kita ingin menggunakan ikan. Nah, di situ semua prosedur yang akan kita lakukan, misalnya kita akan memberikan perlakuan secara suntikan misalnya, ataupun cara anestesi, cara eutanasi kita, itu semuanya harus kita sampaikan secara detail kepada komite etik, sehingga komite etik ini bisa menilai apakah cara-cara tersebut itu sudah sesuai dengan standar yang ada, seperti itu. Apabila belum, tentu saja akan ada rekomendasi yang diberikan gitu. Jadi secara prinsip itu memang semua hewan vertebrata, termasuk di dalamnya ini ikan,
itu dalam penggunaannya di hewan, dalam penggunaannya di penelitian itu harus lolos untuk ethical clearance-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan ya. Makasih, Dok. Ya, terima kasih. Ada lagi Mbak Salsa? Mbak Salsa ini ada raise hand, ada pertanyaan mungkin? Terima kasih Dok atas pemaparannya sebelumnya sangat menarik untuk saya. Berkaitan dengan pemaparan yang sebelumnya Mm-mm, mengenai proses karantina ikan setelah datang dari vendor, mm-mm, misalnya ada ikan yang sakit, bagaimana mm-mm. untuk proses selanjutnya Dok? Terus apakah bisa ikan diobati dan tetap diikut sertakan dalam penelitian atau harus di anestesi dan bisa diikut sertakan kembali? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus juga. Jadi memang selama proses karantina itu adalah masa di mana kita bisa istilahnya aklimatisasi ikan terhadap lingkungan baru, ataupun juga kita harus melihat apakah ikan ini sehat atau enggak, dan kita membutuhkan ikan yang sehat tentu saja untuk kita gunakan di dalam penelitian kita ya, agar tujuan dari penelitian kita ini bisa tervalidasi dengan maksimal seperti itu. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan pertama itu adalah kita harus berkonsultasi sekali lagi dengan komisi etik, karena di dalam komisi etik penggunaan hewan coba itu biasanya ada dokter hewan yang bertugas untuk apa namanya, mengawasi penggunaan hewan coba ini di dalam penelitian. Jadi sekiranya ada masalah apapun, kita harus mengkonsultasikan ini kepada komisi etik, dan komisi etik akan memberikan rekomendasi. Tapi secara prinsip, rekomendasi yang disampaikan nanti dari komite etik itu pada dasarnya adalah tadi yang ada 5 freedoms of animal welfare. Salah satunya adalah bebas dari rasa sakit ya. Jadi apabila sakit, kita akan lihat apakah dia misalnya sakitnya parah atau tidak gitu, apakah bisa diobati atau tidak, seperti itu. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua tentu saja apabila misalnya ikan ini bisa diobati. Apabila dia sembuh, apakah fungsi fisiologisnya itu ataupun behaviornya bisa kembali normal maksimal sehingga kita bisa gunakan ke penelitian atau enggak gitu. Jadi prinsipnya adalah eh, tidak mengganggu tujuan dari penelitian kita nantinya juga. Jadi agar hasilnya juga bisa tervalidasi dengan maksimal seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin kita harus konsultasikan, tetapi rekomendasinya seperti apa tentu saja kita harus memperhatikan itu tadi, animal welfare dan juga tentang tujuan dari penelitian kita. Seperti itu mungkin bisa menjawab pertanyaan ya, mudah-mudahan. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini kalau tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita akan ada post-test ya. Jadi post-test ini hanya 5 pertanyaan saja, jadi secara singkat. Silahkan teman-teman, di sini ada barcode-nya, silahkan bisa di-scan. Sudah siap ya semuanya? Oke, silahkan. Jadi pertanyaan pertama adalah pilihan ganda. Prinsip penggunaan hewan lab dengan memastikan hewan mendapatkan pemeliharaan yang layak. Disebut dengan prinsip apa? Refinement. Ya, betul ya. Refinement tadi. Pertanyaan benar atau salah lagi. Jadi hipothermal shock dapat digunakan untuk metode eutanasi pada ikan nila. Betul atau salah? Ya, jawabannya salah ya. Jadi sekali lagi hipothermal shock ini hanya dapat digunakan untuk ikan kecil. Jadi seperti ikan zebrafish seperti itu. Jadi di sini saya akan mengakhiri pada proses perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila saya ada salah-salah kata di dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok.
Terima kasih semuanya.